Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Cakrawala dan pastinya masih bersama saya Dennis Bastian. Jika tadi rekan saya Anissa Dewi sudah berbincang-bincang bersama dengan entrepreneur Songket, kini giliran saya untuk berbicara bersama dengan namanya ahli Feng Shui. Sudah ada Mas Ari di sini. Selamat siang Mas. Selamat siang. Gimana kabarnya kondisi hari ini, sehat atau? Sehat. Sehat ya. Dan pemirsa, karena sudah ada Mas Adi, berarti saya harus menginformasikan untuk pemirsa di rumah bahwa di segmen ini kita akan membahas mengenai Feng Shui. Feng Shui itu sebenarnya kalau secara general itu seperti apa kalau menurut sudut pandang Mas Adi? Jadi Feng Shui itu intinya gini. Dari kata Feng dan Shui. Iya. Jadi Feng itu adalah angin, Oke. lalu Shui itu air. Mm-mm. Jadi energi angin dan air itu mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi ini. Oke, jadi memang Feng Shui itu dari dua kata ya, angin dan juga air. Ya. Tapi kalau misalnya secara general, biasanya ilmu Feng Shui itu digunakan untuk apa sih, Mas Adi? Itu banyak hal ya, terutama saat ini banyak untuk tentunya untuk kehokian. Hoki itu yang pasti, apalagi ini kan masih dekat-dekat Imlek ya Mas Adi ya. Iya, betul. Banyak orang yang biasanya kalau misalnya habis perayaan Imlek, kalau bisa ini masih belum karena ini kan masih dalam rangkaian Imlek ya, masih menuju ke perayaan Cap Gome. Cap Gome, Nanti itu banyak orang yang bertanya Feng Shui-nya apa. Itu biasanya selain untuk diri juga bukan untuk ruangan aja ya biasanya ya. Ya, itu gini. Gimana? Feng Shui itu kan gini. Jadi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu Oke. energi langit, Mm-mm. energi manusia, Oke. dan juga energi bumi. Oke. Nah, jadi lebih banyak kita Mhm. ini lebih mempergunakan bagaimana manusia itu supaya hoki, ditambah lagi dengan tata letak rumah atau toko atau usaha itu semakin membuat kemakmuran buat Oke. dia sendiri. Dan di sini Anda juga dapat bergabung bersama kami di interaktif kami pemirsa di 031 738 0885. Sekali lagi line interaktif kami buka di 031 738 0885. Bagi Anda yang ingin tanya-tanya seputar Feng Shui atau mungkin ingin dibaca dengan menggunakan Feng Shui, nomor hokinya apa, bagaimana, mungkin untuk lebih tepatnya tata letak bisnisnya seperti apa. Ya, Itu juga bisa ya, nanti betul. nanti sudah dihitungkan secara langsung. Jadi mungkin pemirsa di rumah nanti tinggal memberikan tanggal lahirnya saja. Boleh. Oke, Kalau gitu. gitu ya. Ya. Itu kalau untuk personal ya. Tapi kalau untuk ruangan itu bagaimana? Untuk Feng Shui yang baik untuk sebuah ruangan. Gini, Feng Shui itu banyak sekali alirannya. Oke. Jadi ada terkategorikan 2. Jadi Oke. Feng Shui perhitungan. Jadi perhitungan itu dia Mm-mm. seumpamanya pintu ini harus 9 gitu, atau Oke, ya iya. tinggi harus 2,25 meter. Nah, Mm-mm. gitu. Nah, itu perhitungan. Oke. Nah, itu sekali, dan ada lagi Feng Shui energi. Jadi Oke, Feng Shui nah. energi ini yang saya banyak berkecimpung di sana, jadi tidak mempengaruhi tentang dia itu ukuran seperti apa, Mm-mm. dia hanya pengalihan bagaimana misalnya ada kortek atau pusaran energi yang tidak bagus Iya. buat si punya rumah, itu Mm-mm. dialihkan dengan beberapa memakai tool Feng Shui. Baik. Seperti itu. Tool Feng Shui-nya itu seperti apa, Mas Adi? Jadi tools itu banyak sekali. Mm. Jadi tool Feng Shui pertama itu pakai wincim atau dikenal di sini kekeliningan ya, Iya, yang bambu iya. ya bambu atau dari kuningan. Lalu juga ada lukisan-lukisan koi atau kuda, Hmm. panen dan lain sebagainya. Juga ada cermin baik itu cermin yang cembung Iya. maupun cermin yang cekung. Oke, nah biasanya kan kalau cermin yang cembung yang cekung itu biasanya saya pernah jumpai itu biasanya ditaruh di depan rumah, Mm-mm. di atasnya pintu. Ya, Apa betul. demikian atau bagaimana, Mas Adi? Gini, memang pada dasarnya kalau kita men-scanning dari suatu rumah itu belum harus memakai Cermin. cermin. Oke. Biasanya itu dipakai untuk yang tusuk sate ya. Tusuk Jalan sate. tusuk sate, dia menggunakan pakai cermin yang cembung. Cembung itu Oke. fungsinya menolak. Oke. Cembung itu menolak. Jadi dengan harapan energi yang terlalu besar itu bisa diredam dengan cermin cembung itu. Oke. Nah, biasanya kalau untuk cembung, cekung itu buat narik. Biasanya dipakai di toko-toko atau tempat usaha. Dia itu untuk menarik. Nah ini segala cocok macam. ya untuk bagi pemirsa di rumah mungkin yang ingin membuka usaha atau mungkin usahanya sedikit mengalami kok sepi gitu ya. Ini juga bisa menggunakan ilmu Feng Shui ini ya, Feng Shui ini ya Mas Adi ya. Ya, Jadi bisa. kita nanti akan bicarakan nanti bagaimana sih hadap tokonya ini seperti hadap mana, nanti mungkin
dikondisikan dengan energi sang pemilik toko, demikian Betul. ya. Bagaimana sih untuk menselaraskan antara energi personal diri kita dengan energi bisnis kita atau mungkin ruangan kita, Mas Adi? Ya, jadi gini, tadi yang saya bilang bahwa ada keselarasan energi langit, manusia, dan bumi. Dan bumi. Jadi, kalau energi langit Bagaimana mengcombine tiga ini, ya, Mas? intinya gini, energi langit itu sesederhananya adalah siapa dia menabur, dia akan menuai. Oke. Jadi energi dari Tuhan itu akan, kalau kita berbuat baik, dia akan mengalir terus. Yang paling rumit adalah energi manusia. Nah, ini bagaimana? Karena energi manusia itu pikiran dan hati suka kredit pada sinyal-sinyal dari energi Ya. langit itu turun, nah Oke. itu tidak mendapatkan suatu keselarasan. Nah, Oke. kalau energi rumah, Mm-mm. ya energi rumah ini atau bumi, toko atau kantor itu mempengaruhi. Jadi biasanya kan rumah itu ada yang kok di rumah ini kok panas ya. Iya, Nah, iya, itu. iya. Ya, Kok itu merasa- berarti ada suatu vortex atau pusaran energi di Oke. rumah tersebut terlalu besar sehingga mempengaruhi aura-aura manusia yang berada di situ. Oke, dan selain itu pemirsa juga dapat bergabung bersama kami mungkin untuk ingin konsultasi langsung bersama dengan Mas Adi, monggo silakan di line interaktif kami pemirsa di 031 738 0885. Sekali lagi melalui line interaktif kami di 031 738 0885, tinggal menyatakan saja tanggal lahir Anda, nanti akan dihitungkan secara langsung ya di sini ya Mas ya, Boleh. oleh Mas Adi. Kalau misalnya Mas Didit dulu boleh nggak sih untuk ini, Mas Adi tanggal lahirnya berapa nih Mas? Oke, sebentar ya Mas Didit ya. 21 Juni 1979. 1979. Ya. Jujur ya ini ya. Jujur. Nggak apa-apa, ini nanti akan dihitungkan. Dari 21 Juni 1979. Ya. Mas Adi, bagaimana cara menghitung untuk Feng Shui ini? Ya. Ini di sini ketemu bahwa intinya angka 8 ya. Nanti kalau di jumlah semua Oke. itu harus ketemu 8, dan biasanya di sini angka 8 ini terlalu banyak dipengaruhi oleh Lingkungan lingkungan sekitar. sekitar. Oke. Dan itu seperti itu, dan juga membuat kadang terlalu baik Mm-mm. sehingga dirinya sendiri suka dilupakan. Oke. Potensinya Gitu, Mas. kuat karena dia di sini sangat strength, Oke. pemikirannya kuat. Nah, Iya. cuma di sini karena terbentur oleh pengaruh Lingkungan sekitar. Jadi istilahnya Keenakannya itu tinggi. Oh iya benar. Kalau saya suruh titip batagor gitu nggak pernah ditolak Mas Adi. Gitu. Tapi kalau selain itu untuk karir atau misalnya apa gitu juga bisa dilihat nggak sih Mas Adi? Nah, Misalnya Karena di sini terlalu, sebenarnya gini, kalau kekuatan di sini adalah hobi ya. hobi. Hobi kuat. Biasanya kalau dari tanggal yang unsur 8 tersebut itu keinginan interest di sana itu lebih cepat jadi. Oke, jadi misalnya inginnya apa, itu pasti akan tercapai. Iya, Lebih cepat lebih istilahnya cepat. seperti itu. Selain Mas Didit, Anda mungkin yang ingin menyetorkan nomor tanggal lahir Anda untuk dibaca juga oleh Mas Adi sini yang merupakan ahli Feng Shui juga monggo di 031 738 0885. Sekali lagi line interaktif kami di 031 738 0885. Tapi nanti ya teleponnya setelah jeda pariwara, karena setelah jeda pariwara yang berikut ini Cakrawala dan juga bersama dengan Mas Adi ahli Feng Shui akan segera kembali pemirsa. Bersama